Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Di video kali ini kita lagi memperbaiki kulkas Polytron 2 pintu dengan permasalahan atau kendala untuk kulkas Polytron 2 pintu ini dia nggak dingin ya. Artinya atas bawah nggak dingin. Ini kalau misalkan buat es batu dia tetap nggak jadi ya. Jadi hanya dingin saja tapi dia nggak mau jadi es batu. Dan untuk di sini untuk indikasi kerusakan di sini sudah terlihat jelas ya teman-teman ya. Jadi ada bunga es di bagian dinding freezer ya. Ini baru kemarin ini katanya, baru kemarin udah muncul seperti ini. Dan di sini saya lihat di bagian lubang-lubang masih ada hawa kipas dan juga di bagian bawah juga masih ada udara ya, udara kipas yang keluar. Dan ini biasanya itu kerusakan ya. Jadi kerusakannya itu letaknya itu biasanya ada di bagian sensor defrost, pembuangan, dan heater. Nah ini salah satu tiga ini kalian bisa cek teman-teman ya. Jadi untuk video yang sebelumnya sudah pernah saya bahas sih sebenarnya masalah kulkas 2 pintu ini. Jadi kalian cek satu persatu ya, jangan sampai ada kesalahan ya saat pergantian atau apa. Kalau misalkan ada kesalahan ya nanti tetap akan kambuh seperti ini. Oke, kita buka ya. Kita buka untuk di bagian evap dan ini kalian bisa lihat sendiri. Untuk di bagian evaporator di sini sampai kipas sampai berembun ada bunga es ya. Nah ini. Nah ini banyak banget bunga es. Nah ini biasanya itu kerusakannya yang tadi saya sebutkan. Dan nanti kita akan lihat ya apakah dari sensor defrostnya, apakah dari saluran pembuangan juga, dan juga apakah dari heaternya juga teman-teman ya. Ini pasti ada salah satu yang rusak nih teman-teman. Oke, sekarang kita siapkan untuk air panas ya. Jadi di sini saya sudah siapkan untuk air panas supaya ini bisa kita lepas ya untuk cover bagian belakang untuk kulkas Polytron 2 pintu ini. Oke, di sini saya siram. Oke, di sini saya coba lepas ya. Jadi supaya air yang panas tadi bisa masuk supaya ini biar cepat teman-teman ya. Sebenarnya kalau masalah seperti ini ketika kita kita matikan 1 hari aja, kita nyalakan kemudian kulkas sudah kembali normal ya, tapi nanti akan kambuh seperti ini lagi teman-teman kalau nggak diperbaiki. Makanya kita perbaiki dan teman-teman bisa simak caranya seperti apa ya teman-teman ya. Ini kita terus siram ya teman-teman ya. Jadi kita siram terus supaya ini kita bisa melepas di bagian dinding yang paling belakang ya. Jadi di sini sampai di bagian lubang udara yang menuju ke bawah itu sampai tertutup bunga es ya, sehingga kulkas di bagian pintu bawah itu nggak bisa dingin. Oke, di sini kita coba lepas ya, kita coba lepas. Siapa tahu ini sudah bisa ya, karena ini baru kemarin juga. Nah ini kita congkel aja seperti ini. Nah ini seperti ini. Oke, yang satunya lagi. Nah, ini ya. Ini udah bisa kita buka, teman-teman ya. Cover yang paling belakang. Kita buka dulu di bagian kipas. Nah, di sini ya, dipastikan di bagian evaporator itu full ada bunga es seperti ini ya. Itu artinya kalau ada bunga es seperti ini artinya di bagian freon ya masih aman, teman-teman ya. Oke, kita coba siram, kita bersihkan semua di bagian evaporator. Kita cek satu persatu mulai dari defrost, heater, dan saluran pembuangannya juga teman-teman ya. Dan ini ketika ini nanti kita lihat ya, ketika penyiraman seperti itu biasanya ada kotoran ya di bagian saluran pembuangan. Oke, kita akan lihat. Nah ini ya. Ini sambil kita siram, ini lendir-lendir dari atas atau dari saluran pembuangan tuh banyak banget yang keluar. Nah ini sampai kita ganti wadah teman-teman ya. Jadi ganti wadah supaya lebih enak. Ini sambil kalian siram ya. Ini sampai bersih, sampai lancar seperti ini ya. Ini biasanya kalau misalkan pembuangan itu tidak lancar itu pasti ada indikasi airnya itu sampai keluar ke pintu bagian depan teman-teman ya, dan ini bisa merusak.
Oke, di sini coba kita akan lepas semua ya, kita lepas juga. Dan ini di bagian kabel heater kita lepas, kita cek ya, kita cek di bagian heater ya. Dan juga kita cek juga, semuanya kita cek ya. Mulai dari defrost, heater ya. Oke, di sini saya lepas. Dan kita akan lepas juga ya, karena di sini untuk heater kita wajib cek secara fisik ya. Untuk caranya teman-teman bisa ikuti nih. Ini penting banget. Ini kita kedepankan ya. Artinya kita tarik aja ke belakang ya. Nah, ini ke belakang. Kemudian setelah kita belakang, kita tarik sambil ke atas. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah keangkat nih teman-teman. Tinggal kita kita pinggirkan aja. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk di bagian heater ya. Jadi heater itu letaknya di paling bawah teman-teman ya. Nah, itu ya. Jadi heaternya itu ada yang pecah, sepertinya kacanya pecah teman-teman ya. Nah, biasanya kalau sampai heater pecah, ketika heater ini ada setrum, itu rata-rata ada yang sampai nyetrum ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini ya, heater ini berfungsi untuk pencairan bunga es ya, supaya air esnya itu, bunga esnya itu sampai cair teman-teman ya. Oke, sekarang kita lepas untuk heaternya, kita ganti yang baru. Jadi kemungkinan untuk kulkas 2 pintu ini kemungkinan besar ya, itu terjadi pembuangan airnya buntu, kemudian setelah buntu kemudian dia mengendap di bagian heater ya, baru heaternya ini sampai pecah seperti ini, sehingga terjadilah kulkas nggak dingin teman-teman. Dan sekarang kita coba cek di bagian defrost. Di sini defrost, fuse di sini aman, nggak ada indikasi di dalam air ya. Jadi di bagian defrost itu nggak ada air sama sekali, artinya kering. Dan ini kita coba kita ganti ya, kita ganti heater yang baru teman-teman. Karena heaternya itu tadi pecah, makanya kita ganti yang baru. Jadi semua komponen ya, mulai dari defrost, fuse, heater, dan timer itu semua berkaitan ya. Ketika ada kerusakan salah satu komponen, maka kulkas ini nggak bisa beku teman-teman. Jadi pasti ada pengeblokan bunga es. Beda lagi dengan kasus ketika kulkas 2 pintu nggak ada pengeblokan, kemudian kulkas ini hanya dingin tapi nggak bisa beku. Itu beda lagi ya, beda lagi. Kadang-kadang itu kekurangan freon bisa, dan juga saluran pembuangan buntu juga bisa. Karena ini kemarin ya banyak banget yang bertanya. Kemungkinan untuk teman-teman semua itu sering kali ya ketika menonton tuh di skip sehingga sehingga nggak ngerti ya apa yang kita sampaikan ini udah banyak ya. Jadi udah banyak banget yang masuk ke IG saya, di WA saya juga, sampai dia berhasil untuk memperbaiki kulkas 2 pintu ini. Sampai sekarang dia malah disuruh-suruh ya, jadi disuruh-suruh oleh saudara-saudaranya untuk memperbaiki kulkasnya. Oke, kita pasang ya, kita pasang untuk tutup di bagian heater ini. Ini fungsinya supaya air yang dari evaporator nggak langsung mengenai heaternya teman-teman ya. Oke, kita pasang. Nah, kita pasang seperti ini. Nah, kita pelan-pelan aja teman-teman ya. Nah, ini karena di sini kan ada kunciannya teman-teman ya. Nah, jadi semacam kita kunci lah teman-teman ya, supaya nggak lepas. Ini memang kadang kalau nggak posisinya nggak pas itu nggak masuk ya teman-teman ya. Ini karena tangan saya juga posisinya kurang pas ya. Oke, di sini sudah saya pasang, kemudian kita pasang kembali ya. Kita pasang kembali untuk di bagian evaporator.
Jadi di bagian evaporator ya, di bagian evaporator kita kembalikan lagi. Di sini nggak ada kendala sama sekali ya. Di bagian heater di sini sudah kita ganti, dan di bagian sensor defrost dan fuse itu masih aman, dan saluran pembuangan di sini sudah kita bersihkan ya. Semua lendir-lendir sudah ikut tadi teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya untuk permasalahan kulkas 2 pintu itu ketika ada apa pengeblokan bunga es, yaitu teman-teman bisa cek di bagian defrost, kemudian heater, kemudian saluran pembuangan dulu ya. Itu harus dipastikan. Baru ketika itu semua sudah kita ganti, tapi masih ada ya, masih ada pengeblokan bunga es yang bawah nggak dingin, itu teman-teman bisa cek di bagian timernya. Jadi kalau misalkan sudah terbuka seperti ini, sebenarnya sih saya sarankan itu kalian bisa cek semuanya ya, mulai dari timer semuanya kalian cek supaya nggak kerja 2 kali teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Oke, di sini sudah selesai semua kita pasang ya. Di sini saya yakin untuk di bagian timer, karena di bagian timer ini kuat ya, jadi nggak gampang rusak. Ya ini ya kerusakannya di bagian heaternya saja teman-teman ya. Jadi kemarin ada juga yang bertanya bahwa saya sudah ganti defrost ya, itu masih ada pengeblokan es ya, tapi di bagian saluran pembuangan dan heater itu nggak dicek ya, itu percuma ya. Nanti kalau misalkan di bagian heater pecah sama seperti di video ini ya, bakalan akan muncul kembali teman-teman. Jadi kayak gitu. Jadi saya sarankan kalian bisa cek semuanya. Jadi yang saya ulangi lagi, langkah yang paling awal kalian cek itu di bagian kipas itu harus berputar, ada hembusan angin. Kemudian kalian cek di bagian defrost, di bagian fuse, heater, dan saluran pembuangan. Untuk masalah timer itu belakangan ya, karena untuk timer ini nggak gampang rusak teman-teman ya. Oke, di sini sudah kita pasang untuk kulkasnya. Oke, semua sudah berjalan dengan lancar untuk kipasnya. Oke, kemudian kita pasang lagi untuk tutup covernya ya teman-teman ya. Oh ya, di sini kemarin ada yang bertanya nih teman-teman ya. Jadi di sini ada yang bertanya bahwa untuk pengaturan suhu yang paling bawah itu dari udara yang atas menuju ke bawah di lubang ini ya. Itu menuju ke bawah. Jadi pengaturan suhu yang bawah itu letaknya ada di atas. Jadi jangan sampai salah pengertian. Nah, ini banyak banget ini yang bertanya seperti ini juga. Nah, ini ketika saya fullkan ke angka 5, maka suhu yang ke bawah itu lebih sedikit teman-teman ya. Jadi beda kalau kita setel ke suhu 1 atau 2 itu lebih besar udara yang menuju ke bawah. Jadi kalau misalkan kalian mau dingin banget untuk pintu yang bawah, kalian posisikan ke 1. Kalau misalkan nggak terlalu banyak ya bisa 2, bisa 3. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi ini ada yang bertanya kemarin di komentar ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya untuk cara memperbaiki step by step, langkah paling awal dan sampai akhir. Di sini saya sudah full ceritakan dan cara memperbaikinya teman-teman. Oke, mungkin jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan info terbaru dari channel ini teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.